kita ke soal yang ini gitu ya untuk ke Ya, pedagogi. boleh. Baik. Baik Ibu Bapak, tanpa panjang lebar lagi pembukaannya, kita langsung saja untuk membahas soal yang pada malam hari ini, yaitu tentang soal pedagogi. Untuk Bu Nining, saya persilakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu, Aduh. tetap semangat ya, hebat, luar biasa. Saya lupa kalau saya nggak buka WA tadi. Iya ya, sekarang malam apa nih, malam Senin ya. Malam Senin. Saya lihatnya, oh iya ya Pak Andri tuh. Untung langsung ada linknya. Baru aja Pak Kupis nyari laptop. Entah di mana, biasa kalau udah hari Minggu tuh gini segala diberesin ya. Pas diberesin lupa di mana. Pas udah dibuka ternyata lowbat. Jadi cari lagi itunya. Apa kabel-kabelnya. Begitulah ya. Kalau sudah Minggu itu sebenarnya nggak healing Pak Andri, healingnya di rumah. Kalau lihat SW dan itu mah kemarin yang ke apa? Igi Jabar itu mah. Oh, yang ke Bali mah Minggu tanggal 13, balik tanggal 13. Jadi Bapak Ibu itu tuh rezeki banget buat saya karena ada teman yang jadi jabat lah ceritanya, terus pengen ngomong Inggris sebenarnya biar nanti kalau dia ada pertemuan internasional dia bisa. Terus beta tolong saya antar biar ketemu boleh biar bisa ngomong. Jadi saya mah benar-benar haratis. Cuma disuruh nemenin ngomong doang. Alhamdulillah itu karena kita mungkin dianggap bisa dan dianggap apa ya, dekat ya, karena dekat mungkin. Jadi saya di bawah, ayo ikut ya, ikut aja lah ya, senang aja. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas soalnya tentang pedagogi ya. Ini juga penting, informasi sedikit saat waktu saya jadi narasumber guru pembelajar tahun 2016. Ini disampaikan oleh para narasum pelatihan bahwa banyak guru bahasa Inggris yang jago di profesional tapi sedikit kurang beruntung di soal-soal pedagogi. Apa yang dimaksud dengan soal profesional dan soal pedagogi? Kalau listening, speaking, reading, writing-nya mah keren katanya ya, jarago. Begitu masuk ke soal pedagogi, how to apply those skills dalam teaching, banyak yang berguguran gitu. Jadi ketika pengumuman narasumber guru pembelajar itu si A, B, C, D, banyak yang terperangah karena nama-nama yang kita anggap bakalan jadi nomor 1 atau nomor player pertama se-Indonesia itu banyak yang tidak ada di situ. Ternyata setelah dicek, perhitungannya adalah kalau soal pedagoginya merah, istilahnya ya, misalnya dalam satu soal itu, dalam satu rangkaian UKG dulu ya, UKG, mungkin ada yang tahu UKG ya, pernah ikut UKG 2015, itu ada pasangan soal pedagogi dan soal profesional. Kalau soal pedagoginya kurang atau di bawah KKM, walaupun soal profesionalnya 100 itu dianggap tidak lulus. Tidak merah, tidak checklist gitu. Masih tetap dianggap merah. Itulah sebabnya saya kemudian menyadari teman-teman saya 44 orang yang menjadi RSGP itu tidak banyak yang dari sekolah keren. Nah, kalau istilah kita bilang sekolah favorit ya. Misalnya kalau di Bandung mah SMP 5 Bandung, kalau di Cirebon mungkin SMP 1, kalau di Cimahi SMP 1. Nah, itu jarang sekali dari guru bahasa Inggris yang dari sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Mungkin asumsinya adalah kalau seperti saya gitu yang di daerah ya Pak Andri, karena struggling gitu ya, gimana caranya supaya ngajarin itu bisa ke anak-anak. Mungkin karena struggling itu jadi cari cara, jadi pikiran harus gimana sih ngajarin ini, harus gimana ngajarin itu. Jadi ketika soal UKG-nya mengarah pada pedagogi itu lebih dapat karena kita benar-benar ngalamin yang kesulitan itu gitu. Mungkin sementara. Jadi dari teman saya dari Aceh, dari Papua, dari Jogja, tidak banyak, dari 44 mungkin hanya 10% yang dari sekolah-sekolah dianggap favorit itu. Artinya struggling kita dalam mengajarkan itu sebenarnya jauh lebih menantang ketimbang mempelajari structure kayak kemarin mempelajari reading comprehension, itu lebih menantang yang ini. Bagaimana cara ngajarin vocabulary, bagaimana sih kita menggunakan audio lingual method, bagaimana kita menilai mereka, bagaimana kita memasukkan metode GPA dan sebagainya, itu kan memang struggling ya. Ya, hari ini kita akan bahas pedagogi, insya Allah mudah-mudahan ini lebih menantang karena pasti relate sama kehidupan kita sekarang gitu ya sebagai guru. Silakan Pak Andri dibuka soalnya.
Ya mas screenshotan ya Pak Andri. Ayah keneng luhur. Screenshotan bukan. Ya, ini Bapak Ibu, a teacher needs to evaluate the improvement and the learning progress of students' writing skill. So the teacher asks the students to collect their worksheets in every meeting. To meet the needs, the teacher should use a technique, namely, nah kalau soal seperti ini, Bapak Ibu cari dulu ininya, core-nya. Yang diminta itu apa? Ya, yang diminta apa Bapak Ibu? Writing skills. Ya, jadi di antara writing skill itu mana yang mendekati penilaian untuk writing skill? Apakah spoken test termasuk yang writing skill? Apakah essay, portfolio, objective test, dan cross test termasuk speaking skill? Kita bisa di checklist atau di delete dulu yang nggak masuknya. Yang pasti spoken test nggak masuk ya Bapak Ibu ya. Karena kita lagi ngomongin writing skill kan. Objective test kan juga nggak bisa karena writing skill bukan objective test. Jadi objective test sama spoken test sudah langsung di-delete kan. Tinggal cross test juga kan lebih ke vocabulary ya, bukan ke writing skill. Nah, sekarang tinggal essay dan portfolio. Baca lagi soalnya. To collect their worksheets in every meeting. Berarti ada sesuatu yang portfolio dikumpulkan. progress. Ya, berarti pilihan kita jatuh kepada portfolio. Boleh kalau saya mau tanya-tanya sedikit, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan writing skill? Kemampuan dalam menulis. Apa yang dimaksud dengan kemampuan menulis? Bu Neneng udah nanya lagi. Apa sih Bapak Ibu yang disebut dengan kemampuan menulis itu? Ketika anak bisa menulis atau kita dianggap bisa menulis itu kalau apa? Seseorang dianggap bisa menulis itu kalau apa? Ya Bu. To create, to write a sentence. To create a sentence. A paragraph. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu kan katanya mau ngajarin writing skill. Ability to express. Ability to express in writing form. In writing form. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Halo. 58. Ayo baru 3 yang jawab. Baru 2 yang jawab. Apa sih Bapak Ibu? Something. Able to apa Bu? Able to write something with their own word. Oke. Ada lagi 3 aja ya. Nah, kita satuin semuanya. Jadi yang dimaksud dengan writing skill itu adalah ability to express their ideas, their thought in a word or in a phrases or in a sentence or in a paragraph. Jadi yang penting adalah express their ideas-nya itu. Create itu termasuk express, bukan menulis sekedar menulis gini. Ayo tulis kalimat yang di papan tulis, itu bukan writing skill, itu mah nyalin doang. Nggak ada tuh dia ekspresi dia nggak ada. Tapi kalau coba kamu tulis surat sama guru kamu supaya apa gitu, itu kan dia sendiri yang bikin. Atau coba sekarang kamu bikin pengumuman buat teman-teman English Club. Nah itu kan bikin, nah itu ya ada expressing ideas, ada gagasan, ada yang mau disampaikan. Saya pengen kamu kumpul. Berarti gimana nulisnya? Sama sebenarnya dengan spoken. Jadi spoken atau speaking juga sama. Bukan speaking itu bukan nurutan ngomong kayak saya. Ayo turutan good morning. Enggak gitu. Tapi kalau coba kamu ketemu Bu Guru tuh di sana, kamu mau ngomong apa? Ayo samperin sana. Nah, ketika dia bilang express their idea using oral, itu speaking. Kalau express their idea using printed, nah istilahnya printed sign itu berarti yang huruf gitu. Saya mau nyuratin, saya suka sama kamu, gimana sih nulisnya gitu. Kan nggak cuma love, nggak cuma love doang, tapi kan I love you misalnya kayak gitu ya. Jadi writing skill itu adalah kemampuan mengekspresikan idenya. Jadi itu dulu ya, bukan sekedar nulis nyalin, bukan. Oke, next question Pak Andri.
Berarti kita sudah sama ya, sudah satu frekuensi. Begitulah, seperti itulah writing skill. Berarti artinya frame-nya di situ. Frame-nya di situ, kemampuan untuk mengekspresikan ide dan gagasan. Nah, sekarang ini ini juga lebih ke tentang pedagogi cara ngajari nulis kan gitu ya. Language future. Nah, kalau ini apa jawabannya? Language futures. Language features, kenapa Bu? Features. Language features kenapa? Kenapa language features jawabannya? Correct tenses. Oh ya, ada correct Correct tenses. Oke. Nah, sekarang kita delete yang lain. Kenapa generic structure nggak bisa jadi jawaban di sini? Kalau generic structure itu yang identification. Generic structure itu apa Bapak Ibu? Apa sih? Bukan apa aja, tapi apa sih generic structure itu? Bagian-bagian. Ya, atau disebut ciri-ciri umum, ya. Ciri-ciri umum dari sebuah teks deskriptif ini, ciri-ciri umum bagian-bagian yang biasanya ada di naratif teks ini. Tuh, itu namanya generic structure. Oke, kalau social function apa Bapak Ibu? Fungsi sosial. Ya, apa? Yang dibayangkan dalam sebuah teks ketika kita bilang, oh itu social function. Apanya? Tujuan. Ya. Tujuan dari Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat nggak? Kita langsung tahu nggak? Tahu dari mana social function-nya tertentu? Tahu dari mana? the whole text. Dari teksnya, Bu. Dari whole text. Bagaimana kita mengecek anak memahami social function? Dari jenis teks. Ya, kita tahu jenis teks deskriptif itu. Anak itu tahu kalau teks deskriptif itu begitu tuh tahu dari mana? Kita gimana ngeceknya? Apa sih indikatornya mereka tahu social function? Analyzing structure. Kalau structure maksudnya ke language features, Bu. Cara penyajiannya. Oh, ini saya kalau berbagi sedikit, mudah-mudahan tidak salah, saya harus buka-buka dulu ilmunya, Bu, Profesor Emi ya. Bapak Ibu kalau bertanya begini saja, misalnya social function kan maksudnya ke konteks juga ya. Ada konteks budaya, ada konteks yang orangnya siapa, kemudian field-nya apa. Jadi kalau ditanya misalnya, what is the relationship between ini sama ini, itu bisa mengecek social function juga, mengecek konteksnya juga. Misalnya ada dua orang ngomong A dan B, nggak ketahuan tuh ya A-nya siapa, B-nya siapa. Tapi kalau bilang A, tiba-tiba bilang, hi, how's going on, gitu ya. Kalau si B jawabnya, good, gitu doang, itu langsung kita ketahuan. Itu pasti A dan B itu bukan guru dan murid, pasti teman. Soalnya bahasanya non formal gitu ya. Tapi kalau good morning, how are you, I'm fine, and you, itu mungkin kesannya guru sama siswa. Jadi social function tidak harus selalu disebutkan what is the, nggak harus begitu juga gitu. Pokoknya dia tahu tujuan dari deskriptif teks itu, kemudian siapa yang dituju, kemudian bagaimana dia membahasakannya. Kalau teksnya begini, teks naratif begini, teks yang lain bagaimana. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini karena ini correct tenses, maka correct tenses itu masuknya ke language features. Nah, Bapak Ibu, language features itu dalam K13 diasumsikan sebagai sisi pengetahuan. Tapi jangan lupa bahwa kita itu mengajar bahasa Inggris adalah mengajar skill. Language features itu hanya bagian yang harus kita ajarkan sebagai bagian dari pengetahuan. Tapi tidak berarti the whole of our lesson teaching itu adalah ngomongin language features-nya. Karena yang saya bayangkan, saya sih dulu, yang saya sering lakukan adalah kita lebih bahagia ketika melihat anak bisa grammar ketimbang melihat anak bisa nulis. Atau waktu saya gunakan lebih banyak untuk ngagugulung anak supaya tahu present perfect ketimbang bagaimana anak bisa menyampaikan ide dan gagasannya dalam bentuk kalimat present perfect. Nah, itu mungkin kesalahan saya yang sekarang juga masih sering dilakukan, kita perbaiki bersama-sama ya. Jangan sampai 4 jam pelajaran, 1 minggu itu 2 kali pertemuan, itu 3 jam pelajarannya atau 4-4-nya dipakai untuk nerangin tenses doang. Nah, terus nerangin gimana cara nulisnya enggak. Terus nerangin gimana menemukan ide utamanya enggak gitu ya. Jadi jangan sampai lupa itu katanya. Next, Pak Andri.
Okay. Today, Pak Budi's class focuses on specific grammar teaching. Nah, ini sudah mulai ke metodologi ya. He gives positive feedback for those who perform well in the use of English, but the contrary happens when the students perform badly. Based on the situation, Pak Budi applies apa? Apa sih yang digunakan Pak Budi saat dia focuses on specific grammar teaching? Kasih feedback yang bagus untuk yang bagus. Kasih, kamu mah gitu. Sama yang badly, cenah. Kira-kira, nah ini sudah masuk ke pengetahuan tentang teknik, Bapak Ibu. Dan ini khasnya guru. Ini anak-anak mah nggak harus tahu kayak gini. Ini khasnya guru. Guru harus tahu begini. Anak-anak mah nerima efeknya aja. Mana Bapak Ibu? Yang begini yang mana yang dimaksud teaching? Ya? Kenapa direct method? Kenapa structural approach? Bapak Ibu boleh googling. Ya, Bapak Ibu boleh googling, nggak harus nungguin doang ya. Kenapa Ibu? Jawabannya apa, Bu? Direct method. Structural approach. Structural approach karena Focus on specific grammar teaching. ya, kenapa enggak direct method, Bu? Kalau direct method biasanya untuk ngajarin apa, Bu? Teks. Direct method biasanya untuk ngajarin apa? Ada yang tahu? Boleh googling, boleh. Speaking, that's right. Direct method biasanya digunakan untuk guru kalau ngajarin anaknya speaking. Itu ya Bapak Ibu ya? Ya. Terus direct method berarti ke delete ya. Terus kenapa nggak total physical response? Karena tidak disebutkan untuk responnya berupa fisik. Karena di situ hanya hanya spesifik grammar ya. Kalau total physical response biasanya kayak gimana, Bu? Kalau total physical response tuh Ibu, itu dalam pengajaran speaking. Ya. Hanya pengajaran speaking? Anak-anak diminta untuk mendengar dulu, baru memberikan respon. Tuh. Speaking apa listening, Pak? Listening. Ya, kalau total physical response lebih ke kayak kita bilang stand up. Mereka kan nggak ngomong ya, tapi ketika mereka merespon dengan berdiri, oh berarti keren ya anak udah ngerti. Nah, total physical response bisa untuk listening. Biasanya di imperative sentence ya. Oke, kalau audiolingual method? Listening. Reading. Ayo, udah beda pendapat nih. Audiolingual method biasanya untuk apa? Listening speaking. Listening juga listening Ibu. speaking. Listening juga? Ya, ya. Are you sure? Ya, Bapak Ibu boleh intip-intip kok, boleh. Ada orang lain lagi baca, lagi jawab, kita baca-baca gitu. Ya. Jadi audiolingual method itu untuk speaking, tapi speakingnya rada terpandu gitu ya. Nanti kita baca-baca. Kalau saya yang salah mungkin nanti diperbaiki. Yang intinya benar tadi. Karena ini specific grammar teaching, ada specific grammar khusus tertentu, misalnya tenses participle present aja, atau past perfect aja, atau present continuous aja, itu berarti structural approach. Bapak Ibu boleh googling. Saya juga dapat googling. Karena saya bingung, saya googling ya waktu tahun kemarinnya Pak Andri. Karena agak-agak membingungkan, saya googling juga. Sebetulnya Bapak Ibu saya dengan begini, kalau kata Sunda mah ngendagen bari mulungan gitu ya. Saya nanya juga, saya nyari juga gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan seperti ini. Saya juga banyak belajar. Oke, Bapak Ibu dilanjutkan, Pak Andri. Jadi naon? Structural approach, Bu. Karena structure gitu ya, tadi specific grammar teaching. Yang ini silakan. Ini to find appropriate way of teaching. Yang mana, Bu? To improve the student reading ability. Ayo kita analisa bersama. Apakah apply appropriate materials atau find appropriate ways of teaching atau improve writing atau improve her way of teaching atau improve the material. To find appropriate way of teaching. Ya, kenapa Bu? Kata kuncinya apa Bu di atas?
Kalau jawaban Ibu itu. Ditemukan adanya zooteknik. Ya, sekarang Bapak Ibu ini konteksnya apa? Soal ini tentang apa? Nanyain apa? Dalam pembahasan apa? Fokus ke murid. Bukan. Lihat di terakhir. Lihat di terakhir. Classroom Conducting action classroom research. action research. Berarti ini lagi ceritanya lagi ngomong PTK ya. Kalau PTK kan konsepnya adalah ada masalah, kita cari obatnya, ada asumsi. Oh masalahnya ini kayaknya pakai ini deh, kayaknya. Terus kita cobain. Oh ternyata benar, atau dicobain ternyata enggak benar pakai obat itu. Kan begitu ya artinya kalau PTK. Artinya ada kita mau nyari tentang way of teaching. Ada dua way of teaching ya. Ada find appropriate sama improve her way. Yang gitu ya? Tinggal kita milih kalau begitu. Mau yang find appropriate way atau mau improve her way of teaching. Biasanya untuk PTK to improve, untuk meningkatkan. To find appropriate way of teaching. Untuk meningkatkan atau untuk find appropriate? To find appropriate. To find appropriate. To find appropriate. To find appropriate. Appropriate way. Yang diimprove anak apa kita? Yang diimprove students. Kalau yang diimprove students ya betul. Kalau yang diimprove student, nah berarti gugur. Yang to improve her way of teaching itu gugur. Karena kalau sudah ngomong improve kepada siswa. Gitu. Dan ceritanya gurunya tuh sudah keren-keren. Masalahnya guru keren itu kan juga perlu memilih ya. Ini mau pakai ini apa pakai ini ya, gitu. Dia harus memilih. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya, Bu. Yang diimprove to student. Guru itu diposisikan sudah ada di posisi yang dia tahu segalanya, dia sudah punya banyak bekal, tinggal dia milih yang mana dengan keadaan anak seperti ini, gitu. Berarti yang cocok adalah to find a way of teaching. Atau kalau nanti di akhir boleh, kalau misalnya baru sekarang kepikiran, baru tadi kepikirannya udah lewat, boleh Pak Andri dilanjutkan. Nah, students are able to respond news report orally. Nah, ingat kata kuncinya di orally. Nah, kalau orally berarti yang mana? Speech. Iya, sudah selesai. Ya, karena sudah ada di kata orally. Jadi kita harus ada ada kata ada keywordnya, betul. Sudah selesai. Yang ini ya. Jadi kalau mau nyuruh anak bisa ngomong itu kalau melihat anak itu dia bisa mengungkapkan ini secara oral itu pasti ngomongnya pasti ke speaking. Okay, to measure the student learning achievement, the teacher can assess the students using tests that are developed based on some principles. The degree to which the test actually measure what it is intended to measure belongs to the principles of prinsip yang mengarah pada mengetes apa yang diajarkan. Itu prinsip apa? Validity, Bu. Validity. Iya, betul. Kalau authenticity yang apa, Pak? Bagaimana diaplikasikan dalam dunia nyata. Dari luar. Oke. Bapak Ibu, kalau practicality yang kayak gimana? Yang praktis. Maksudnya mudah dilaksanakan. Mudah dilaksanakan dan mudah dinilai ya kitanya juga. Kalau reliability? Keajikan. Keajikan itu apa, Bu? Keajikan. Konsisten. Maksudnya gimana? Mau dites beberapa kali pun hasilnya tetap ya, sama. Iya, betul. Mau dites beberapa kali. Kalau anaknya bisa tetap bisa. Kalau anaknya nggak bisa tetap nggak bisa gitu ya. Wah, udah pada pintar-pintar lah, mantap. Oke, lanjutkan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ngajarinnya present continuous, tapi yang diteskan present simple. Atau belum pernah diajarin present simple, anaknya dites present simple, itu katanya begitu ya. Oke, next Pak Andri. Yes.
Dengar, Bu? Mana ininya? Soal berikutnya. Belum. Next slide. Nah, ini. Nah, ini sudah fokusnya di reading lesson. Dalam reading lesson, ini mah tiap hari kita ketemu ya, Bu, Pak ya, kayak gini. Students have difficulty in finding the meaning of a word. Yang efektif yang kita bisa lakukan apa? Students to find the meaning of the word based on the context around it. Ya, kenapa Ibu nggak pilih ask question with their next door friends? Students to mark the unknown word. Artinya temennya juga nggak tahu, Bu. Sama-sama nggak tahu ya. Terus kenapa nggak mark the unknown word? Kenapa nggak suruh mark nyiriin? Kalau cuma di cirian juga tetap jadi nggak tahu. Iya. Tapi Artinya kita di gitu sini- ya, saya begitu. Ayo, ada yang difficult word, udah aja ya suruh tandain. Artinya di sini, Bu, kita menggunakan dalam bahasa anak-anak, bahasa siswa. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Kita menerjemahkannya dalam bahasa siswa, begitu. Yang mana, Pak, jawabannya? Yang ask the student to find the meaning of the word based on the context around it. Oke. Yang lain ada yang jawab student open dictionary? Enggak ada. Udah. Kelamaan itu, Kenapa? Bu. Kelamaan ya. Udahlah, kita kasih tahu aja. Yang terakhir gitu, kelamaan. Iya, seringnya gitu. Saya juga gitu. Tapi ini Bu Ika bilang begini. Yang betul adalah suruh tebak dulu. Mereka suruh nebak dulu dari konteks dari situ. Coba misalnya, it's not tame, it is not tame, it is wild, gitu kan? Kalau saya selalu percaya di satu kelas tuh ada aja anak yang bisa tuh 1-2 orang. Nah, nanti itu ini kenapa kamu jawabnya itu karena ada ini. Kalau nggak ada, kalau saya sih kasih tahu aja. Lama banget ya, sampai 9 detik nungguin udah kasih tahu aja lah. Oke, next question. Iya, Kelamaan. Bu, jawabannya apa itu? Jawabannya yang konteks, Bu. Jadi mereka belajar dulu menebak konteks, menebak kata dari konteks. Bisa kok, saya udah coba dan bisa. Walaupun tidak setiap kali ya. Tapi jangan menyerah, jangan langsung dikasih tahu, tapi nyoba dulu. Ada yang tahu? Enggak, coba lihat perhatian kata ini kan gini nih, coba kita ngarahin. Oke, next Pak Andri. Nah, the teacher gives assignments to students to find material sources and comprehend about plagiarism. Sudah ada plagiarism, langsung Bapak Ibu tahu ya? Honesty. Honesty. Oke, lanjut. Students learn to formulate a thesis statement, provide reasons and evidence, give explanation. Kalau anak sudah membuat kalimat, memberikan alasan, bukti, ngasih contoh, ngasih keterangan, itu biar anaknya tujuannya itu si anak bisa apa, biar apa tuh. Ngajarin kayak gitu tuh biar apa. Ya. Ya. Generic structure The structure of argumentative text. The structure of argumentative text. Ya, ini sebetulnya argumentatif ya karena sudah ada reason sama evidence. Ini memang kita guru SMP nggak main kayak gini. Nggak main. Kalau guru SMP nggak main kayak gini ya. Belum berargumen anaknya, baru sekedar mendeskripsikan, menceritakan apa yang terjadi, menceritakan sesuatu yang bernada konflik dan solusinya gitu ya, baru sekedar itu. Kalau SMA ya ada explanation, ada hortatory gitu-gitu ya. Next, Pak Andri. There are several students who are very active. Ada siswa aktif banget, while some others are inactive. Ada yang diem aja, nggak aktif. Yang nggak aktif itu jadi boring, bored ya, feel bored di teacher's teaching. Terus mereka melihat itu monoton, akhirnya tidak kondusif untuk pembelajaran. Kira-kira kalau kayak gitu action research-nya apa? Mau milih apa yang dibicarakan? Ya? Teaching method. Oke, good. Ya, udah selesai. Jadi gurunya yang bermasalah ya. Karena dia harus cari gimana caranya supaya tidak membosankan. Bapak Ibu kalau di kelas, kalau lihat anak kayak gitu gimana? Apa yang kita lakukan?
nggak usah pakai PTK deh. Kalau lihat ada anak yang aktif, ada yang enggak, terus gimana ya? Ada yang akhirnya bosan, pada ngantuk, pada gambar-gambar, pada ngobrol, gimana tuh? Ice breaking. Main ice breaking? Ya. Disuruh cuci muka saja Ibu. Suruh cuci muka. Nah, kata teman saya itu, makanya jangan jadi guru yang nerangin. Tapi buatlah aktivitas, biarkan mereka yang belajar. Kita sediakan fasilitasnya, misalnya. Bukan dengerin begini loh, deskriptif teks adalah jeng 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 jeng, kita nulis, kita nerangin, kita kasih contoh, jangan. Kenapa nggak mereka yang suruh cari sendiri gitu? Kenapa nggak mereka yang suruh bukuin sendiri? Terus mereka yang cerita ke temennya, katanya begitu. Dia dijamin cina mulai ngantuk kayak gitu ya. Kata kita teh ribet lah. Nanti kita nggak ada gunanya dong. Terus kita nggak ada gunanya jadi guru. Putus asa. Nah ini ya, karena kita berbiasa. Saya biasa merasa kalau saya nggak ngomong panjang tuh saya bukan guru gitu ya. Padahal katanya sekarang itu guru adalah fasilitator. Biarkan mereka yang belajar, kita nganter, kita memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka mau nanya, kita siap. Mereka lagi malas-malasan, kita kasih motivasi. Tapi tidak mudah ya, memang. Ya, next Pak Andri. Sami Pak, di mana-mana saya ngajar di Sipunde begitu, di Padalarang juga begitu. Karena mindset kita, guru itu harus berdiri di depan, ngomong panjang lebar, kemudian tugas. saya. Okay. A high school teacher intends to know the students' perception of the attitude towards speaking skills. Ya, si guru tuh pengen tahu persepsi siswa terhadap kemampuan berbicara. Dia ngasih kuesioner. Kemudian si anaknya kan jadi ngasih respon ya. Ada yang mengatakan English speaking is one of my favorite classroom. Nah, kalau bilang English speaking is one of my favorite classroom activities, itu berarti dia termasuk persepsi apa? Fondness. Persepsi fondness ya, karena kesukaan. Dia udah bilang favorite. Berarti dia sudah mengatakan suka, itu favorite. Oke, next. Ini kembali ke speaking. Bapak Ibu yang mana kalau mau ngecek speaking, orang langsung ketahuan ini ya, lihat kata kuncinya, oh ini ke speaking. Mana yang mau diaku sebagai cara-cara berspeaking? Mana aja di antara pilihannya? Ask the students to make speech and upload them on YouTube. Dari semuanya, yang make speeches and upload them, make speeches and find conclusion, sama make a speech and look for the implied meaning. Yang mana yang lebih ke student speaking ability? Upload them on YouTube. Ya, betul. Upload them on YouTube. Kalau yang ketiga, Bu, itu hubungannya dengan apa, Bu? Reading mungkin ya? Iya, jadi speaking iya, reading iya. Kalau yang terakhir? Writing. Meaning, implied meaning. Reading juga ya, yang inferential meaning itu ya. Betul, yang tersirat itu. Jadi kalau yang asli banget mereka harus ngomong itu ya, speeches and upload them on YouTube gitu. Oke, next Pak Andri. Nah, indikatornya sudah kita ngomongin tentang indikator, tujuan pembelajaran dan lain-lain. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Izin, yang tadi jawabannya yang benar yang mana Bu? Yang B-nya? Yang upload on YouTube, Bu. Oh ya, makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Nah, banyak di antara kita ya sulit membuat tujuan pembelajaran. Padahal kita itu ngajar setiap hari. Jadi kalau kita mau julid-julidan ya, terus kita kenapa nggak bisa bikin tujuan pembelajaran? Orang kita tiap hari ngajarnya masuk kelas, berarti tanpa tujuan. Mudah-mudahan nggak ada ya kalau yang di sini, Mbak. Indikatornya apa di sini? Students are able to understand the contextual meanings related to the social functions, text structure, and language elements of oral and written news item. Berarti ini ngajarin news item ya, ngajarin teks berita. Nah, untuk menilai indikator ini tercapai atau enggak, kita harus ngapain?
Minta anak untuk apa? Untuk ngeliatin si anak ini mencapai tujuan ini, apa yang harus dia perlihatkan sama kita? Find differences and similarities. Apa ya? Kalau find difference and similarity of several news item, Bu. Kenapa Bu yang itu? Enggak tahu. Compare, ma'am. Kenapa kok marah Bu yang compare? Answer Yang several questions. understanding in taxonomy Bloom C2. Jadi mungkin Jadi pilihannya apa Bu? Pilihannya? find Answer different several explanations questions several about news new item. Find differences. Find differences. Untuk apa meminta find differences? Nah, tadi si Ibu tadi yang bilang, kalau mau find differences and similarities itu, kalau tujuannya comparing. Di atas tujuannya apa? Understanding. Understanding. Kalau understanding itu kemana? Apalagi ada understanding. Reading. Kalau reading yang mana? Answer several questions about news item. Kenapa enggak yang kedua? Read and news item. Hanya sekadar read saja, enggak understanding. Nah, betul. Berarti Bapak Ibu sudah keren pemahaman tentang reading comprehension, bukan suruh baca, tapi suruh ngeliatin sama kita kalau dia teh udah baca. Caranya dia tahu kalau ditanya tentang isi teksnya. Ya. Itu namanya kemampuan reading. Bukan suruh baca, tapi ketika tanya itu nanti sih, Nak. Siapa yang ini? Kapan di mana? Dia tahu. Ah, itu udah berarti dia udah baca gitu. Oke. Mantap. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa ya? Answer several questions about news Answer item. several questions about news item. Oke, saya ke depan tidak berharap lagi jawabannya apa ya. Tapi gimana kok bisa jawabannya itu? Gitu. Oke, next. Basic competence mention. Nah, kembali ya. Saya senang banget kalau udah ada guru-guru yang bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Basic competence means that students are able to write descriptive text. KD-nya adalah nulis, kan gitu ya. Ini anak harus bisa nulis, kan gitu ya. Iya, Bu. Gitu dulu, anak ini harus bisa nulis. Apa tadi nulis itu? Ability to express their ideas. Express their ideas dalam hal mendescribing something ya. Apa yang dideskripsikan? Kalau di sini historical, building and person. Ya. Kemudian situasinya. Kemudian si Pak Budi memilih online learning media tuh. Dikasih tahu online. Nih dia memilih nih. Di online learning media tuh macam-macam. Supaya si media untuk si anak belajar itu teh aman ya, tidak, kalau Facebook kan nggak aman ya karena ada iklan seliweran yang macam-macam gini ya, itu kan nggak aman buat anak-anak. Sama dia kalau bikin akunnya tuh free. Nah kira-kira si bapak ini tuh menggunakan apa nih yang supaya anak-anak tuh nulis deskriptifnya di situ. Di Facebook nggak aman Pak. Karena iklannya sering yang aneh-aneh. Edmodo. Ada yang pernah pakai Edmodo? Edmodo itu apa ya? Gini Pak, Edmodo itu mirip Facebook Pak, tapi kita punya kode. Bapak pernah Google Classroom? Pernah bikin Google Classroom? Iya. Nah, sama seperti gitu. Kalau kita mau bilang anak, kalau kita minta anak masuk ke situ, kita kasih kodenya kan ya Pak ya? Iya. Dan hanya yang punya kode yang bisa masuk kan ya? Iya. Nah, Edmodo itu mirip Facebook, tapi kita pakai kode dan kita share sama anak-anak kodenya. Barulah dia bisa masuk ke situ, hanya kita dan anak-anak. Tapi mirip-mirip Facebook. Ada obrolannya, nanti ada tugasnya, Juga bisa berarti foto. di grup. Kenapa? Kenapa? Yang Edmodo tuh maksud saya hampir sama tidak dengan Kahoot, Bu? Oh, beda. Kalau Kahoot itu lebih ke tes ya? Ya, ya, kalau Edmodo udah mirip banget sama Facebook. Cuman kayak agak-agak mirip Google. Kalau sekarang saya lihatnya Google Classroom ada mirip-mirip begitulah. Edmodo itu aplikasi kayak Facebook. Tapi si anak itu masuk kalau kita kasih kode bisa masuk dia. Di dalamnya ada itu pertemanan, bisa ngobrol, bisa upload. Kita nggak bisa ngupload materi, bisa ngupload video, bisa ngupload foto. Anak bisa ngumpulin materi yang
secara pribadi nggak bisa diintip sama orang lain atau bisa diintip sama orang lain gitu istilahnya. Udah kayak Google Classroom mungkin ya kalau sekarang. Cuman nggak ada. Kalau Facebook kan ada iklannya lewat-lewat ya sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau Edmodo nggak ada. Itu makanya dia save. Tapi sudah lama nggak dipakai ya sekarang pada ke Google Classroom sih. Iya, udah banyak yang pakai Google Classroom. Ya, ini kan kayaknya soal yang tahun 2000-an berapa gitu. 2015-16 masih ada yang pakai. Sebelum pandemi. Kalau kemarin pas saya ikut ada juga yang keluar soal kayak gini. Saya ya memang ini banyak ya. Juga, ya. Iya. Terus karena udah pandemi pada Google Workspace semua, jadi pada ke Google Classroom. Iya. Saya pernah pakai 2012 waktu itu. Oke, lanjutkan. Oke, Bu. Promoting independent learning in English classes. Dr. Naho applies self-assessment technique. Nah, Bapak Ibu pernah melaksanakan self-assessment technique? Jarang, Bu. Jarang, karena kita tidak percaya sama murid. Iya, benar, Bu. Karena kita mikirnya ngapain dia yang menilai? Saya aja. Kenapa Bapak Ibu nggak pernah minta anak yang menilai dirinya sendiri? Belum sempat. Suka dijawab. Nggak yakin, Bu. Nggak yakin. Saya nggak yakin dia jujur. Karena kalau dibalikin, guru juga banyak yang nggak jujur, kata anaknya ya. Ya, kadang-kadang anak lebih jujur loh dari kita. Dia menilai diri sendiri, menilai temannya, dia lebih jujur dari kita loh sebenarnya. Dah, tutup pembicaraan itu. Kita ke sini. Oke, he guides the learners to set their own goals. Ayo, kamu bikin tujuan kamu sendiri. To monitor their own progress. Setelah kamu bikin tujuan sendiri, lihat, cek progres kamu. Benar nggak kamu tuh belajar untuk mengarah pada goal itu? Kemudian, si Pak Naho ini provide exemplars and models of good practice and quality work that reflect curriculum. Kalau kamu mau goalnya itu, ini nih, contohnya kayak gini yang bagus teh. Gitu. Kamu bikin kayak gini ya, terus kamu monitor perkembangan kamu bisa sampai ke produk akhir yang modelingnya bagus itu. Nah, yang kayak gitu tuh konsep assessment-nya apa? S-learning, self-assessment. Jadi, implementasi konsep dari S-learning, self-assessment. Ayo, ada yang beda? Yang of learning sama summative, yang about learning, yang S learning self-assessment, for learning formative, atau in learning? S-learning. Bapak Ibu lihat paling atas itu tentang apa? Applies apa? Independent learning. Self-assessment. Self-assessment berarti pilihannya self-assessment. yang tengah. Iya, self-assessment. S-learning. Jadi dia menilainya bukan di akhir. Tapi sebagai bagian dari dia melihat diri sendiri. Aduh, saya sekarang belajar bagaimana ngomong ini ya, ngomong apa, ngasih tahu cara-cara membuka atau cara-cara menjalankan sesuatu. Kita kasih tahu nih contohnya kayak gini yang bagus nih, first bla bla bla. Dia ngikutin kan, dia saya harus tahu dulu dia first, saya belum belum ngomong first. Udah bisa belum nyusunnya, mana yang duluan, mana yang belakangan. Itu kan dia menilai terus. Ketika dia menilai terus itu kan jadi assessment dia tuh jadi sebagai pembelajaran, as learning. Begitu. Ada yang nyoret-nyoret. Pak Andri nyoret. Bukan Pak Andri ya. Next. Gelap. Dr. Billy intends to use an accessible instructional tool to encourage engagement, participation, and a sense of fun into the classroom. Ceritanya dia pengen meningkatkan keterlibatan siswa, partisipasi siswa, dan pengen seru-seruan di kelas ya. Dia bikin create an interactive and dynamic classroom environment using online quizzes. Nah, Kahoot itu Bu salah satu online quizzes. Oh iya, Kahoot. Iya, quizzes juga. Jadi seru-seruan kan, gitu mencet. Ini ada duluan siapa? Saya duluan, saya ranking 1 gitu ya. Iya, Bu. Ribut sendiri kalau orang lewat apa ribut kelas itu ya. Grup-grup ini dia buka-buka apa tik. Kita benar apa sih gitu kan. Nah, yang kayak gitu itu
Itu namanya online quizzes, using online quizzes. Nah, the teaching tool that is suitable for the purpose is yang mana Bapak Ibu? Free online learning. Ya, yang kita bisa pakai itu untuk tujuan seperti itu kita bisa menggunakan strategi atau menggunakan free online learning tool atau innovative learning strategy. Yang ya apa? Halo? Innovative learning strategy. Iya, jadi ke strateginya. Strategi saya mau sama-sama ngetes, sama-sama ulangan lah kalau mau ulangan. Sama-sama ngetes, sama-sama ngecek apakah mereka tahu kosakata. Sama. Enggak cuma dikasihin lembar satu lembar ada 10 soal diusi. Tapi dibikin aja kayak gitu kuis-kuisan. Keren dah. Saya pernah ngajar yang bagi kelompok saya nggak pakai kuis online tapi pakai kartu. Kalau dia buka kartu itu, misalnya, excuse me, dia harus lari, nyimpen ke kotak getting attention. Kalau dia buka kartunya, saya ada videonya. Kalau dia buka kartunya misalnya, is that clear? Berarti dia harus lari ke kotak, apa namanya? Itu ekspresi apa, Bu? Kalau is that clear? Kelas 8, bab 1, siapa yang ngajar kelas 8? Kalau excuse me, dia lari ke checking understanding. Kalau checking people dia lari ke sana. Jadi anak-anak, Bu, Bapak saya tuh diam aja, coba. Saya nggak nerangin. Mereka pasang strategi. Mereka lari. Ada nggak yang ngantuk kayak gitu? Belajarnya kayak gitu ada nggak yang ngantuk? Enggak. Nggak akan ada yang ngantuk, nggak akan monoton. Yang nggak bisa dikasih tahu sama yang bisa. Karena kalau semua ada yang nggak bisa di satu kelompok akan mempengaruhi nilai kelompok kan. Jadi yang pintar itu pada ngasih tuh gini caranya, gini strateginya kalau ini. Saya diam aja, saya benar-benar diam aja. Perasaan saya jadi nggak penting banget. Jadi saya lihatin aja anak-anak. Tapi kata teman saya, percayalah mereka itu sedang belajar. Main-main, lari-lari ke sana kemari sampai keringetan, sampai tabrak sama murid lain ya. Senang aja seru-seruan. Itu salah satu cara juga, nggak harus selalu kita yang ngasih soal, lebih efektif daripada yang monoton. Iya, bukan lebih lagi Bu, banget. Tapi memang hati saya tuh kayak nggak tega Bu, karena biasa. Kok saya jadi nggak penting banget ya di depan mereka, saya diam jadi pinggir. Nggak usah dibilangin siapa yang nilai besar, juga mereka tahu kumpulin. Benar ya. Kartu yang paling banyak yang benar. Mereka udah bisa hitung sendiri, kelompok kita yang besar, yang saya diam aja, jadi saya udah terima hasil. Tapi memang kita harus persiapkan itu, terutama mental. Kok saya jadi nggak penting banget ya hari ini? Gitu. Saya bukan guru sekarang. Tapi biasanya di akhir dia Bu perlu sama kita, Bu kami yang ya Bu ini benar kan? Nah itu namanya kita di tempat mengadu pengakuan. itulah memang kita harusnya guru jadi fasilitator. Oh iya betul ya Bu, ini Bu sama nilainya oke gitu ya. Oke, next. Oh saya ceritain di buku itu ya Pak Andri, buku yang walau cara kita beda ya, saya ada fotonya. Oke Pak Andri, next. Ini ya udah. Penggemar. Ini reading class. Nah, ini reading class. Berarti kita langsung fokus ke kemampuan membaca. Mr. Sullivan asked the student a question about the purpose of the passage you're dealing with. Si Mary bisa ngasih tahu, oh tujuan teksnya ini. Oh ini mah sudah yang pertama ya, soal pertama ya Pak Andri. Ya, yang that's excellent. Ini soal yang pertama banget ya. Yang that's excellent gitu. Jangan didiamin aja Bapak Ibu kalau ada yang anak bisa tuh. Jangan, oh ya betul. Ini, silakan berikutnya soal berikut. Jenenge Zoom, Zoom. Oke tak wajah orang-orang banyak. Yang Bunda ini mematikan kamera. Itu scanner loh. Orangnya banyak. Semput. Suaranya lupa matiin ya Bu. Ibu Yulia, nggak apa-apa Bu. Jadi begitulah mak-mak ya, harus nerangin dulu. Jadi jangan ganggu ya Dek. Luar biasa, hebat ya sambil ngomong. Ini while observing the students' activities in the classroom, Dr. Bennett found most of the students do not have enough practices in English. Mereka tuh jarang ngomong Inggris.
terus nggak punya kemampuan yang cukup untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kayak begini, diapain? Diapain? Enaknya diapain nih kayak gini? Itu keseharian dapat gini ya Bapak Ibu? Kalau saya sih iya. Diajak ngomong, yes. Ya. Suruh kasih ide, diem, bingung. Mau ngomong apa ya Bu katanya. Jadi harus gimana nih kalau kayak gitu? Providing apa Pak? Providing communication. Providing communicative drills. Yang seperti apa Pak? Yang seperti apa? Give some expression to the students. And ask them to drill. Okay, ask them to read it again and again, speak it out gitu ya. Terus diulang sampai kalau bisa di role play kan Pak. Misalnya kalau kelas 7 ada di sini guru kelas 7 yang greeting. Gimana caranya supaya mereka bisa greeting? Coba Bapak Ibu sediakan waktu satu-satu suruh mereka keluar kelas terus masuk bilang good morning. Pernah nggak ada yang begitu? Belum pernah. Belum pernah karena kita awkward banget ya, sebel banget kayak gitu. Lah, kapan mereka dapat kesempatan kayak gitu? Kan Bapak Ibu doang yang bilang good morning gitu ya. Ya enggak? Bapak Ibu pernah nggak nyobain anak-anak suruh excuse me semuanya gitu? Tapi konteksnya jelas, jangan excuse me semua dites, tapi nggak ada konteks. Coba yang gampang tuh gitu, good morning. Keluar, siapa absen satu keluar atau dari sini mulai dari depan. Keluar kamu, terus ketok pintu. Gitu kan? Terus dia masuk. Kita pasti lucu-lucuan. Masa harus gitu sih ngajar? Lah, kan katanya buatlah anak belajar dan ngalamin itu konteks itu. Good morning, friend. Pasti ada yang udah agak lebay-lebay dikit. Good morning, friend. Halo. Senang banget. Bapak Ibu kalau digituin jadi murid senang nggak? Senang banget. Pasti senang. Sok udah main role play aja. Senang banget. Senang banget ya. Kita ajak keluar di kelas 8. Kita ajak keluar, lihat ada guru yang lewat, kamu bilang sambil kalau di Sunda punten. Excuse me, miss, kayak gitu. Dia ketawa, paling kan gurunya ketawa. Habis itu anaknya udah cekikikan balik lagi. Tapi gurunya paling senyum Bu. Apa sih dia anak si Bunda ini ngapain itu? Kayak. Atau kita cari partner bahasa Inggris juga. Teman kita lagi ngajar di bahasa Inggris di mana gitu ya, di kelas sebelah atau di kelas yang berapa belah gitu. Misalnya dia ngajar di kelas 7A, kita ada di 7D misalnya, kan beda ya, suka ada beda. Kita suruh mereka, kita kodein itunya si ibunya. Misalnya gini, excuse me, can I apalah gitu. Nanti gurunya kan udah kode-kode itu semua bayangkan kalau semua anak merasakan hal seperti itu, apa nggak mau tuh belajar bahasa Inggris lagi. Gitu kan ya? Iya, udah Pak, keren Pak. Berarti betul-betul harus dicobain, di drill. Kasih tahu begini loh ngomongnya, what is your opinion about, sebutin gurunya, nanti temennya bilang I think atau in my opinion, Pak ini is jeng. Udah gitu doang aja Pak, cuma nanya gitu doang itu udah senang loh anak-anak. Oke, ya, next Bu. Andri. Itu justru yang saya pilih jurusan bahasa Inggris itulah dulu. Iya, kan? Ibu juga senang karena asik ya saya bisa ngomong excuse me gitu kan. Asik ya saya udah pernah bisa ngomong what do you think? Cuman satu yang saya what do you think about English? Nanti teman saya bilang I think English is difficult. Udah selesai aja gitu udah senang banget gitu. Ya saya pernah nanya anak, senang Bu kalau gitu-gitu katanya. Saya juga senang, saya bilang saya cuma liatin aja, nungguin keliling, duduk, lihat. Oh ya udah bagus benar. Next. Mr. Eko is preparing materials for teaching. Recount text. Sudah begitu lihat recount text, berarti yang mana aja Bapak Ibu? 2 dan 3. Oh ini mah udah pernah ya? Iya udah pernah. Udah lewat aja. Iya, udah lewat aja. Oke, basic competence. Nah ini mulai lagi nih ke KD, ke tujuan pembelajaran. Siswa bisa merangkum descriptive text atau menceritakan kembali, mungkinnya summarize, meringkas descriptive text yang berhubungan dengan orang dan tempat, yang pastilah memasukkan structure sama elemen dan lain-lain itu. Yang kayak gitu tuh apa? Kemampuan apa tuh anak bisa summarize descriptive text itu?
Writing. Yang mana sih? Yang mana yang menunjukkan bahwa anak bisa summarize? Read, tell. Ini teksnya apa, Bapak Ibu? Deskriptif. Deskriptif. Kalau deskriptif di antara seluruh pilihan, Bapak Ibu, soalnya deskriptif. Ya. Pilihan dari atas sampai bawah mana yang deskriptif? D. Yang Student udah selesai ya. yang Gitu they doang are ya. people and place. We have to be very careful ya. Jadi kata kuncinya di atas deskriptif. Oke, identify specific. Bapak Ibu, ada pertanyaan dari teman saya. Dia pernah ketemu satu YouTube yang bilang begini. Dia judulnya descriptive text. Dia bilang a giraffe has bla 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 bla. A giraffe. Dia nanya ke saya, Bu Nining, itu descriptive text apa report katanya. Bapak Ibu, yang kayak gitu descriptive text atau report? Report. Iya. Kalau a giraffe has itu report karena secara umum. Tapi kalau I saw a giraffe beside misalnya in my neighbors. Aduh, dia rumahnya di mana ya ada giraffe ya? Misalnya I went to the zoo, I saw and the giraffe is blah blah blah, itu baru ke descriptive text karena tertentu. Saya nggak tahu giraffe yang lain apakah sama atau tidak. Saya nggak peduli. Nah, itu ada banyak sekali guru yang ragu ini tuh teks deskriptif atau teks report gitu. Ya betul. Kalau SMP kelas 7 itu jangan mikirin yang umum-umum. Hal-hal yang dekat aja sama mereka. Di rumahnya ada apa, di kamar dia ada apa, di kelas dia ada apa, di sekolah dia ada apa, udah itu aja. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang ada scope ya. Scope itu sudah diri, keluarga, sekolah, dan lingkungan Indonesia. Udah bagus banget, kita itu udah nggak terlalu mikirin yang aneh-aneh yang jauh-jauh. Udah anak kelas 7 mah ini aja lah, anak SMP mah gitu. Oke, next. The teacher asks students to think about why they have. Oh, ini udah ya? Ini udah. Linda plan to improve her speaking skill. Nah, fokus di speaking skill. Kemudian one day she went to an English course. The management of the English course asked her to do a test to assess. Oh, dia tuh mau meningkatkan speakingnya. Dia kursus. Tapi pas mau kursus itu, si kursusnya minta dia mengerjakan tes untuk mengetahui dia itu sudah sampai mana bisanya. Itu namanya tes apa? Diagnostic assessment. Untuk apa diagnostik itu? Menelaah kemampuannya sebatas mana. Mengetahui dia itu ada di mana. Ya. Sehingga kalau pakai tangga, kalau dia ada di tingkat 3, dia tinggal naik ke tingkat 4. Jangan sampai dia mulai lagi dari tingkat 2. Ya, jadi memang harus didiagnosa gitu ya. Oke, next. Aduh, serap. The following are some activities in the classroom which purpose is to enable students to create an announcement. Kelas berapa Bapak Ibu materi ini kalau di Kurtilas? 10. Kelas announcement ada di kelas 8. Kelas 8 ya. Semester berapa? Semester 2 kan. Semester 2. Di kelas 10 juga ada, Bu. Oh, ada ya. Tapi kita mah ngajar SMP, Bu. Oh iya. Oke. Activities that represent the implementation of TPEC. Kalau kita dianggap guru yang pakai TPEC, yang mana nih di antara semua pilihan itu? 3 dan 5. 3 dan 5. Kalau 3, listen to online recording. Kalau 5, record their voice. Kalau 1 kenapa, Bu? 1 mah nggak pakai TPEC ya, Bu? Belum tentu dia pakai tipek-tipek kan ya, Bu. Dia mungkin dia nulis doang gitu di kertas atau di karton. Kalau nomor 2, kenapa nggak dipilih? Masih pakai textbook. Nah, dia nggak ada apa media lainnya ya, yang media yang
Keren lah gayanya mah. Oke. Ini kayaknya pilihannya belum muncul ya Pak Andri. Atau emang ini oh. Pilihannya jadi biar sip. Oh ya, mantap, betul. Ya, yang penting mah konsepnya ya paham ya, bukan pilihannya apa. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Jadi yang 2, yang 3 karena dia recording. Ada loh dia pakai recording. Saya kemarin pas mau ke Bali itu Pak Andri kepikiran begitu saya duduk di itu kan ada yang pengumuman bahwa ini sudah bisa masuk. Saya langsung recording di WA saya. Kayak kalau buat ngajarin ini saya langsung ini real gurunya itu mendengarkan ini. Yang kayak passenger itu masuk ke gate itu gedungnya ada kan Indonesianya ada Inggrisnya ya. Pas Indonesia saya nggak rekam, pas Inggrisnya saya rekam. Lumayan lah untuk contoh ke anak-anak. Kalau gurunya pernah tahu yang begitu. Next. Pernah naik pesawat. Kalau gurunya pernah naik pesawat, ini buktinya gitu. Gurunya pamer. Gurunya mau pamer, ya. Tapi betul kok saya liatin foto saya di Australia, saya liatin foto saya ngomong sama Inggris sama waktu di Australia, kemudian kemarin ke Bali saya juga sok-sokan PDKT sama, ya kan memang saya harus nyontoin teman saya itu. Miss mau kayak gitu Miss, ya sok belajar yang benar. Betul ya, bukan mau. Iya, mau Bu Dening sombong, iya emang saya lagi sombong waktu itu ya. Next, if we want to conduct a listening test, nah dah ke listening nih ya, we should provide a room that is very comfortable for the listening environment. The noise-nya nggak bisa masuk ke dalam, audio sistemnya juga harus clear untuk semua peserta tes. Pencahayaan juga harus terjamin, tidak ada ruangan atau meja yang gelap. Terus meja kursinya juga harus jangan pas didudukin agubrak gitu ya. Nah yang kayak gitu tuh apa yang dipikirin masuk ke dalam apa itu? Administration reliability. Iya betul, tes administration reliability. Jadi ternyata soal yang bagus juga kalau dikerjain di ruangan yang gelap bisa jadi anak jadi nggak bisa ngerjain ya. Oke, next. Tidur Bu jadi ngantuk jadi nggak diisi. Okay, a basic competency states that student can compile procedural text, oral, and written. Bapak Ibu kadang suka lupa ya, saya suka lupa ngajarin kalau prosedur teks teh, ajarin juga yang oralnya. Jangan cuma ngajarin yang nulisnya. Ajarin juga oralnya yang first itu yang tanpa lihat teks. Bukan maksudnya yang ngomongnya langsung. If you want to open the ini, please bla bla, itu kan diajarin juga harusnya oralnya. Nah, di sini cara ngajarin prosedur teks secara oral dan secara written. Analytical exposition related to the use of, ini bingung saya juga. Engkau procedural text. Kan, Bu? Tapi ada analytical exposition, Pak Andri. Ada 2 topik kan, Bu? Iya ya. Ada 2 topik. Iya, di sini procedural text, tapi ada juga analytical exposition. Jadi katanya basic kompetensinya yang mana? Di bawah kok analytical ya. Jangan-jangan sebetulnya ini analytical exposition. Ya, nggak ada prosedur teks ya. Iya. Oke, gini aja, can compile analytical exposition gitu aja lah ya. Boleh. Berarti yang mana? Boleh lah. Kita ganti soalnya ya, biar kita bisa jawab. Bisa gitunya, Pak Andri. Jadi apa Bapak Ibu isinya? Kita harus bisa, anak harus bisa bikin analytical exposition secara oral dan secara written dengan mempertimbangkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, kalau kayak gitu aktivitas mana yang membuat mereka bisa begitu? Students are able to present their opinion in online platform, Bu? Ya, are able to present their opinion in online platform. Ada lagi? Yang lain yang keberatan? Kenapa nggak yang A, Bu? Habis dia tidak boosting IT, Bu. Bukan, kalau kata saya, yang atas itu bukan produce, tapi mendapatkan informasi. Kan reading sama listening itu kan active, passive skill ya. Dia terima doang. Karena di sini diminta adalah dia bisa
express. Dia bisa produce. Produce secara oral artinya ngomong. Produce secara written artinya nulis. Nggak bisa masuk. Karena dia tidak produce tapi receive. Kemudian students will save their work on their computer. Dia nggak produce. Dia save their work. Nggak masuk. Kemudian students can answer several questions. Itu reading ya, kayak tadi ya. Nggak masuk juga. Kemudian yang terakhir, students may have countless spotlight for the ngapain countless spotlight di cirian gitu ya. Dia tidak produce kan. Yang benar adalah able to present their opinion. Ini produce loh. Ideas dia, opinion dia secara tulisan dan maupun secara lisan di online platform. Itu yang benar. Sebenarnya online platformnya tambahan aja. Dia di depan kelas juga sudah benar. Ya, yang penting dia compile oral and written analytical exposition. Oke? Next. Basic competence. Lagi-lagi kita ngomongin KD atau ngomongin tujuan pembelajaran ini ya. Analisis informasi secara benar. Untuk membuat anak bisa menganalisis informasi secara benar itu, si guru ngasih beberapa worksheet dari internet, kemudian suruh menyelesaikannya. Berarti dia pakai apa? Problem based learning. Problem based learning. Iya, betul. Ada current information. Tapi kalau saya mohon maaf Bapak Ibu, ngajar bahasa Inggris pada nggak bisa ya, Mem. Bukan nggak bisa. Kenapa kita harus pakai problem based learning gitu? Nah, kita mah nggak ada problem. Kalau kita mah nggak ada. Saya pernah penasaran ya, karena ke-13 itu kan yang diomongin itu project based learning, problem based learning, sama inquiry learning ya, sama DL itu apa? Discovery. Discovery learning. Sejak 2013, sejak saya pertama kali belajar K13, saya oprek-oprek itu discovery learning, project based learning, problem based learning. Itu hampir tidak banyak ya bahasa Inggris yang pakai itu. Itu tuh biasanya ke orang-orang IPA, gitu ya, IPS, social science, kemudian science. Kita itu jadi lupa. Saya akhirnya guru-guru bahasa Inggris jadi lupa tuh sama audiolingual method, direct method, total physical response-nya jadi nggak dibahas. Gitu. Jadi saya sih menyayangkan kalau kita terlalu kesini gitu ya. Tapi dari inilah titipan ke-13, ya aja lah ya. Ibu, berarti keywordnya current information? Kalau menurut saya, kalau ini harus dijawab sesuai dengan yang ke-13, problem based itu ada current information. Kemudian teacher gives students some task worksheet from internet. Then ask students to solve it. Ini tapi bukan gaya, ini bukan guru bahasa. Ini bukan tugas guru bahasa. Coba bayangkan, lihat. Siswa menganalisa informasi terbaru. Apa yang mau Bapak Ibu mau masukin materi apa ke situ? Mau masukin teks? Kuncinya di solve, Bu. Mau masukin kenapa? Kuncinya di solve. Iya, ini bayangkan kalau ini kita guru bahasa Inggris nih Pak, yang ngajarin ini. Kira-kira materi apa Pak? News item. News item? Bapak Ibu ngajarin news item, ngajarin masalahnya apa ngajarin teksnya? Ya harusnya mah teksnya. Iya, ngajarin teks, bukan ngajarin teks. Maksudnya gini, anak-anak kalau ada news item, ini loh cirinya. Kamu bacanya begini, cara mendapatkan informasinya begini. Sama semua teks Bapak Ibu. Bagaimana menyimak, bagaimana membaca, mendapatkan informasi, bagaimana mengeluarkan ide secara oral, bagaimana menulis. Sama semuanya kalau bahasa mah. Mau apapun jenis teksnya, minumnya tetap teh botol susu. Ini sudah pada banyak yang iklan nih Pak Andri. Jadi kata Bu Emi mah, apa aja isinya mah. Makanya benar kurikulum Merdeka itu di dalam capaian pembelajaran tidak disebutkan kewajiban kita tuh harus ngajarin teks apa. Dia mengatakan seperti. Artinya boleh deh yang nggak ada di situ. Boleh nggak? Boleh. Tapi bahwa kita harus ngajarin itu tadi. Anak kalau bisa ngomong, anak bisa nulis, anak bisa mendapatkan informasi dengan membaca gitu. Jadi kalau ini mah terlalu umum ya, ini mah bukan untuk guru bahasa. Oke, next. Tapi kalau IPA misalnya problem-nya ada di ini adalah ada banjir, itu udah problem.
Ayo, kamu solusinya apa? Kayak itu kan IPA. Masuklah konsep pencemaran lingkungan, masuk konsep apa gitu. Next. In developing a Maaf Bu curriculum. Nining, Iya. tadi jawabannya apa ya Bu ya? Apa ya? Bu, nggak apa-apa yang tadi nggak tahu jawabannya juga. Problem. Problem ya Bu ya. Iya, Problem atau problem? Ya, apa bedanya Bapak Ibu problem based dengan project based? Ya, kalau project dia ada Kalau problem produknya, kan Bu. berdasarkan masalah, tapi kalau Ada project produknya. berdasarkan apa yang akan mereka ini ya Bu. Menghasilkan produk, Bu. Menghasilkan produk atau Project dengan problem dua-duanya berangkat dari sebuah masalah. Problem dengan project dua-duanya harus berdasarkan masalah. Project itu nanti ada project menghasilkan, Bu. atau hasil yang Kalau dihasilkan. project, iya. Kalau hasil akhirnya itu produk. Nah, produk yang dimaksud tidak harus selalu berbentuk sebuah benda. Misalnya kincir angin, apalagi Pak Andri kalau guru IPA, apa namanya, mesin penghancur kertas misalnya ya. Kalau guru bahasa kira-kira produk akhirnya apa Bapak Ibu? Ini kalau kita mau paksain nih pakai project nih. Ya Bapak Ibu begini. Ketika mereka udah bisa bikin tadi ya, bisa ngomong prosedur teks, dia bikin video, dia bikin makanan seblak itu Pak Andrea bisa di Bandung. Cara-cara bikin seblak itu ngomong pakai bahasa Inggris, videonya, tapi isinya teks gitu. Tapi anak boleh nggak Bu nggak pakai video, dia nggak punya kuota, dia nggak bisa ngedit videonya, dia nggak tahu KineMaster, dia nggak tahu CapCut, tapi dia bisa bikin komik. Mangga pakai komik, masuk tuh differentiated learning untuk produk. Jadi produknya dia bisa bikin komik, kasih satu kertas A4, kasih garis 3 A6. Jadi kotak pertama, kotak itu ternyata itu kalau dimasukin ke film jadi storyboard gitu ya. Jadi tetap teksnya teks prosedur, tapi apanya ya, ekspresinya atau hasil akhirnya bisa dibuat dalam bentuk komik, dalam bentuk apa tadi video itu bisa. Itu kalau kita mau dipaksain suruh ikut-ikutan PJBL. Tapi kalau nggak ikut-ikutan juga nggak apa-apa. Next. Oh, kalau problem itu nggak harus berbentuk produk, dia idenya aja. Dalam bahasa Inggris menjadi bingung itu masa ide. Masa kita menganalisis isi news item, kita nggak peduli dengan isinya, kita peduli dengan how to get information, how to express our ideas itu. Oke. Kalau untuk kurikulum bahasa Inggris nih mengembangkannya, si guru harus gimana? Understand the linear or student center. Student center. Sudah dikasih tanda kurungnya. Ada tanda kurungnya. Jadi kalau kita disuruh bikin kurikulum-kurikuluman buat kelas kita sendiri, sebetulnya mah kita sudah melakukan itu ya. Kan dari bukunya begini, tiba-tiba kita masuk kelas kok anak-anaknya begini ya. Terus kita ada switch dikit ya dari buku itu. Itu Bapak Ibu sudah developing curriculum itu. Tanpa disadari, karena anaknya begini, di sini mah teksnya panjang. Saya kurangin dikit, saya kasih dari 200 kata saya kurangin, tapi kata-katanya yang susah saya ganti. Itu Bapak Ibu sudah developing curriculum buat your student ya. Oke, next. Kita tetap student itu yang menjadi consideration. Which of the following is the correct formulation on an item? Nah, mulai lagi nih kita reading comprehension, indikatornya apa? Orang yang bisa baca itu yang kayak gimana? Indikator orang bisa baca, ayo. The student identify understanding. Yang understand the synonym. Ada lagi? Kalau anak dianggap bisa baca, itu yang mana nih? Ada yang bocor nih Pak Andri?
Mau kebongkar Pak aslinya. Nah itu udah udah lagi. Oh ya, dari boleh ini ya. Oke. Jadi yang mana nih Bapak Ibu, kalau anak itu dianggap menurut kita bisa baca tuh kalau gimana? B. Atau kita mau ngapain si anak supaya terlihat kemampuan bacanya? Yang mana ya? Bingung juga kita ya. Yang B, kenapa B? Contextual meaning-nya. Students recall the contextual meaning. Kebayangnya seperti apa Bapak Ibu? Dari kata itu baru dia bisa jawab pertanyaannya. Yang mana? Kalau yang nomor 2 gimana bayangannya? Given a short notice, students recall the contextual meaning of a word in the notice appropriately. Gimana tuh bayangannya? Recall hanya mengingat saja. Mengingat ya? Kalau recall kan cuman kalau bahasa Sunda mana maksudnya dipetel apa nanti kalau orang pada larang. Apakah dia memperlihatkan reading comprehension? Tidak. Kalau aktivitasnya enggak. Ya, enggak. Understand yang mana, Pak? Terakhir. Understand apa, Pak? Similar word. Understand the similar word. Understand the synonym of the word, ya. Bisa paham sinonim dari sebuah kata dalam notis itu yang bermakna. Mengertinya itu bermakna, bukan mengerti kayak gini. Bu, apa sih Bu arti interest? Terus kita bilang menarik. Kita nggak lihat loh konteksnya ya. Ada anak yang nanya tiba-tiba, Bu, interest itu apaan? Menarik. Kita kan bisa bilang gitu pasti. Semua orang guru bahasa Inggris kan bilang gitu ya. Tapi anak bilang, kok nggak nyambung sih Bu dengan kata ini? Tiba-tiba kita pasti nanya ya, emang kata apa yang kamu baca? Emang interest yang kamu baca dalam konteks apa? Ternyata dia lagi baca buku ekonomi. Berarti interest di situ apa? Bunga bank. Bunga bank. Jadi kita nggak bisa langsung jawab. Nah, itu yang disebut dengan ada kata yang dalam konteks tertentu berbeda artinya. Makanya harus tahu konteksnya. Dan bermakna di situ tuh harus bermakna. Interest di situ berbeda ternyata dengan interest secara umum. Jadi saya setuju dengan yang terakhir itu. Jadi ada meaningful. Harusnya sih ada konteks juga ya, kontekstual. Oke, next. Di malam ini mungkin. If a teacher uses criterion-based assessment, kalau guru menggunakan asesmen berbasis kriteria, PAK, penilaian, namanya PAK teh, pokoknya berbasis kriteria, yang mana nih yang dilakukannya? Students learning is assessed on standard. Standards, iya, udah itu. Kalau udah criterion based berarti pakainya standar, bukan normatif ya. Jadi bukan yang paling pintar di kelas ini, bukan, tapi yang paling pintar di satu sekolah mungkin ya, atau yang nilainya 100 itu kan kalau di kelas apa nilai 70 bisa lebih besar dari nilai-nilai yang lain. Tapi di kelas lain ada 9 gitu ya. Jadi kriteria itu yang standar yang sama di semua untuk semua anak. Oke, next. Kata kuncinya di standard. Sudah jam 9. Udah jam 9. Iya, betul. Jam 9, Bu. Seru. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah di penghujung acara hari ini. Jadi kayak apa? Terima kasih. Semoga berkah. Saya terima kasih juga untuk partisipasinya, keseruan yang luar biasa. Kita saling berbagi. Pak Andri begitu ya? Ya, betul. Kita akhiri yang untuk malam ini. Mohon maaf ya bila ada yang kurang-kurang. Saya boleh live duluan Pak Andri? Mangga Bu. Ya, hatur nuhun semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sama-sama. Diberi berkah dan rahmat. Terima kasih. Pada malam hari kita sudah